Tapi pengetahuan agama yang imbang dengan pengetahuan sains adalah jalan menuju masa depan berikutnya. Jadi ojo alergi sinau sains, ojo alergi sinau seni, karena semua seni berasal dari sains, dan sains juga Islam yang melahirkan. Mosok iso pas banget seperti itu. Nah, jadi jangan kita membedakan antara seni, jangan terlalu kita punya pilah antara seni sama sains, karena seni itu output dari sains yang sudah sangat dikuasai. Anda misalnya lihat rumah yang indah banget, Anda ngelihatnya seni atau sains? Seni ya. Tapi buatnya itu pakai seni tok bisa nggak? Buatnya kan harus canggih itu. Wah, konstruksinya begini, ngelepone kudu nggon joget, ngecete kudu karo mesem, sehingga misalnya gitulah, sehingga terjadi rumah yang sangat bagus. Jadi seni itu lahir dari sains juga. Nah, kamu mau belajar apa aja, kuasailah itu sampai itu menjadi sains. Saya ketika belajar musik itu belajarnya di Senen Minggu guru barang, karo guru sok-sok. Saya pernah belajar sama Mbak Berta itu, belajar nyanyi. Dan ya Allah, nek gue diajari Mbak Berta, cepet pengen mlebu cepet pengen neng akhirat wae rasane. Mau apa di Seneni, masalah. Tapi beliau adalah guru yang luar biasa. Ketika diajari itu seperti sains, gini salah, gini bener, gini salah, gini bener. Pokoknya harus gini, harus gini. Itu ketika belajar. Ketika saya mau nyanyi, Mbak Berita ngomong gini, lupakan ke semua ya yang kemarin ya, jadilah dirimu sendiri. Kalau ilmu itu sudah malakah ke dirimu, sudah menjadi satu dengan dirimu, yang keluar akan senimu, yang keluar akan aslimu. Jadi belajar itu bukan hanya di kepala, belajar harus dirasukkan ke dalam diri sampai kamu benar-benar menjadi seninya Tuhan itu sendiri, bukan hanya mana saja. Dan Quran harus bisa menjawab itu. Saya tuh kalau belajar Quran gue, dia ya orang gue utek, maksudnya ya orang gue utek dia ya, masa gue silit, maksudnya begini, saya pada posisi yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Sains itu menjawab pertanyaan bagaimana, itu paling penting tuh. Sains itu menjawab pertanyaan bagaimana ya kok bulan bisa gerhana, bagaimana ya kok batu bisa jatuh, bagaimana ya kalau kok air bisa mengalir, itu yang sains jawab. Kalau yang Quran jawab itu kenapa ya ada gerhana, mesti ono Gusti Allah, gitu jadinya. Kenapa ya kok ada air yang patuh kayak gini, ini untuk kita belajar memahami ciptaan Tuhan. Nah, jadi dasarnya memang beda. Yang satu nanya bagaimana, yang satu nanya kenapa? Jadi nek kue takon wong sains sampai profesor jengking, profesor limo lah istilahnya. Misalnya fisika banget misalnya lah. Profesornya wis akeh banget luar biasa. Terus tanyain lah, kenapa sih kayak gini? Pasti nggak bisa jawab. Dia hanya bisa jawab bagaimana. Kalau bagaimana rumusnya gini, rumusnya bisa jelasin. Tapi kenapa? Dia nggak bisa jawab. Itu perlunya agama. Kalau agama ditanyain ini bagaimana, bisa jawabnya gini, mbuh, yang penting kuwi gaweane Gusti Allah dan aku goleki Gusti Allah. Bisa seperti itu, paham nggak? Jadi pengetahuan sains dan pengetahuan agama itu menjawab dua hal yang berbeda. Mana yang lebih penting? Kalau kamu pinter sains akan memperkuat kekagumanmu kepada Tuhan. Kalau kamu tahu alasannya kenapa, kalau kamu tahu kenapa itu terjadi seperti itu, kamu akan lebih semangat mempelajari sains dan seninya tersebut. Jadi sambungannya gambarnya sudah kelihatan atau belum nih kira-kira? Saya ngomong terlalu cepat nggak? Paham nggak nih kira-kira? Oke ya, sains posisinya menjawab bagaimana hal itu terjadi, agama menjawab kenapa itu terjadi. Kawinan kedua ini bukan kedua bidang sih sebenarnya, orang ini satu bidang yang sama kok. Ini satu hidup yang sama.
Sains juga belajar tentang kehidupan, agama menggait kehidupan itu bagaimana. Anda pernah ngikutin GPS nggak? Ya apa? Anda nggak tahu kemana terus ngikutin GPS. Kalau sains menjawab gini, kenapa gini loh cara kerja GPS? Ada satelit di sana, ada 24 satelit yang berputar mengitari bumi geosinkronis, sehingga pada semua titik di muka bumi pasti ada minimal 3 satelit yang akan menunjukkan posisimu. Itu sains ngomongnya gitu. Nah agama, kui ngewangi kui mentekan. Paham ya maksud saya ya? Paham dua titik berat yang berbeda. Walaupun walaupun Quran pasti juga ngomong sedikit-sedikit tentang sains, tentang bagaimana agar kita lebih paham tentang dunia. Jadi ini dua ijtihad yang sama sebenarnya, pengen memahami ciptaan Tuhan, walaupun yang satu belum mengakui adanya Tuhan. Nah aku ngomong belum mengakui ini ya enggak juga. Kalau saya cerita nengku cacah SMA masa kayak gitu. Ini kalau saya cerita tentang kuantum mekanik, tentang percobaan yang namanya quantum eraser, itu mereka orang sains juga tidak bisa menghindar dari keberadaan Tuhan. Ora iso iki mesti ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Itu dari hasil eksperimen. Cuman rodok gengsi lah nyebut Tuhan. Tadi ki ya ming alam isik ngomongin ngono, ora gelem ngomong Tuhan. Tapi sebenarnya sains sendiri sekarang sudah sampai pada posisi tidak ada kesimpulan lain kecuali ada Tuhan. Cuman belum mengakui secara terbuka gitu aja. Nah agama sudah dari awal membuat kita percaya sama Tuhan karena dia harus menjawab kenapa hidup, bukan bagaimana cara kerja dunia ini. Inti utamanya, walaupun itu dipelajari juga baik. Dan jangan lupa semua sains, hampir semua sains itu akarnya besarnya karena dunia Islam loh. Algebra, kedokteran Ibnu Sina, komputer algoritma, itu wong Islam loh, datang dari lingkungan Islam loh. Jangan pernah ngomong bahwa Islam tidak punya sumbangan besar pada dunia. Islam punya sumbangan sains luar biasa besar. Cuman gini loh masalahnya, 1400 tahun yang lalu Eropa sibuk sama agama, yang sains Timur Tengah sibuk sama pengetahuan. Saya kira dok kualik. Yang Eropa sibuk sama pengetahuan, Timur Tengah sibuk gontok-gontokan agama. Dan saya sangat berharap Indonesia kita ini orang Indonesia bisa menjadi kawah candra di mukanya. Kita tidak menghamba pada sains, kita tidak menghamba pada bukan agama, tidak menghamba pada fanatisme yang tidak berakar. Fanatis itu harus di dalam hati, tapi nggak boleh memaksakan ke yang lain menurut saya. Nah tapi pengetahuan agama yang imbang dengan pengetahuan sains adalah jalan menuju masa depan berikutnya. Jadi ojo alergi sinau sains, ojo alergi sinau seni, karena semua seni berasal dari sains, dan sains juga Islam yang melahirkan, salah satunya Islam yang membesarkan. Dan tentunya perkawinan dua bidang itu akan membuat kita menjadi hipotesis baru dari peradaban zaman di dunia ini. Mungkin awalnya itu aja. Matur nuwun. Oke, terima kasih, luar biasa pembahasan tentang sains dan sekelumit tentang seni. Mungkin dari kawan-kawan mustamiin mustamiat, para pengunjung yang ada di tempat ini yang ingin bertanya tentang